dimulai. Jadi puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua hari ini tetap diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga dapat hadir kembali di sekolah ini dalam melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi bagaimana istirahat malamnya cukup? Ya, jadi pastikan pas istirahat malam itu cukup dengan waktu 6 sampai 8 jam untuk istirahat malamnya supaya pas bangun pagi-pagi hari ini bisa beraktivitas dengan baik, tidak dalam keadaan mengantuk atau lesu. Pastikan jangan biasakan begadang ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini ya, sesuai dengan yang Bapak sampaikan itu bahwa hari ini kita akan masuk ke pembahasan bab tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Nah, itu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, untuk pertemuan pertama adalah penyetaraan reaksi redoks ya, penyetaraan reaksi redoks. Di kelas 10 kalian sudah belajar tentang konsep redoks. Jadi konsep tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, jadi di kelas 12 ini kita akan lebih spesifik lagi pada masih topik tentang reaksi redoks, namun di bagian penyetaraan reaksi redoksnya. Nah, itu. Jadi penyetaraan reaksi redoks ini nanti bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu metode bilangan oksidasi dan yang kedua dengan metode setengah reaksi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini masih yang pertama dulu, yaitu penyetaraan reaksi redoks melalui metode bilangan oksidasi. Bisa dipahami kira-kira tujuan pembelajarannya? Oke. Sebelumnya waktu di kelas 10 masih ingat apa itu konsep reaksi reduksi? Konsep reaksi reduksi, konsep reaksi oksidasi, dan konsep bilangan oksidasi. Ya, lupa ya. Jadi mungkin karena lama, itu waktu di kelas 10 semester 2 itu sudah lama, dan sekarang kalian sudah berada di kelas 12 semester 1. Jadi mungkin durasi yang lama ini sudah lupa ya. Dengan durasi waktu yang lama ini kalian sudah lupa materinya. Namun untuk penyetaraan reaksi redoks ini kalian harus pahami terlebih dahulu atau ingat kembali terlebih dahulu topik tentang konsep reaksi reduksi dan konsep reaksi oksidasi, dan juga ada lagi yang disebut dengan bilangan oksidasi. Nah, untuk itu Bapak sudah siapkan bahan ajarnya. Nah, jadi bahan ajarnya ini saya sudah nanti saya share melalui grupnya. Nah, ini bahan ajarnya berbasis aplikasi ya. Nah, ini Bapak sudah install di HP Bapak. Aplikasinya itu adalah Redox. Nah, ini ya. Nah, kita buka aplikasinya. Oke, bisa nampak? Oke, jadi untuk reaksi redoks ini, jadi peta konsepnya itu ada konsep reaksi reduksi dan oksidasi, ada penentuan bilangan oksidasi, ada penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi, dan ada penyetaraan reaksi redoks melalui metode setengah reaksi. Jadi di sini Bapak tambahkan lagi di materi atau bahan ajar Bapak tentang konsep reaksi reduksi dan konsep reaksi oksidasi dan penentuan bilangan oksidasi. Dengan tujuan kalian harus ingat kembali dulu apa itu konsep reaksi reduksi dan konsep reaksi oksidasi dan penentuan bilangan oksidasi sebelum masuk ke penyetaraan reaksi redoks melalui metode bilangan oksidasi. Jadi reaksi reduksi itu satu reaksi, sementara reaksi oksidasi itu juga satu reaksi. Tapi jika kedua reaksi ini berlangsung dalam waktu yang sama, maka itu disebut dengan reaksi redoks. Nah, jadi redoks itu gabungan dari reduksi oksidasi. Jadi reduksi oksidasi. Nah, maka disebut dengan redoks. Nah, itu jadi sudah diingat kembali ini konsep reduksi oksidasinya. Nah, itu. Jadi nanti ada yang kalau ditinjau dari pelepasan
kenaikan biloxnya, ada nanti yang naik biloxnya, ada yang turun biloxnya. Sekarang kita pindah ke penyetaraan reaksi reduksi dengan metode bilangan oksidasi. Jadi penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode bilangan oksidasi. Oke, di sini di bahan ajarnya Bapak juga sudah siapkan materinya, langkah-langkahnya. Di sini sudah ada. Nah, tapi supaya lebih menarik, Bapak mau tampilkan video. Nah, jadi bahan ajar yang berupa video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Materi Teladan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kimia kelas 12, yaitu penyetaraan reaksi redoks. Kemudian yang kedua, setarakan elektron atau perubahan biloxnya. Kemudian yang ketiga, setarakan muatan, dan yang terakhir, setarakan H dan O dengan menambah H2O. Atau untuk mempermudah pemahaman kalian atau untuk mengingat-ingat dalam hal tahap-tahap dalam penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilox, kalian gunakan kalimat berikut: tompel muat air. Jadi pada video yang ditayangkan, informasi yang dapat kita peroleh yaitu tentang penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode bilangan oksidasi yang dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, menyetarakan atom yang mengalami perubahan bilox. Kedua, setarakan perubahan bilox. Ketiga, setarakan muatan. Dan keempat, setarakan atom H dan O. Oke, jadi sesuai dengan tayangan video tadi, bahwa dalam menyetarakan reaksi redoks itu ada 4 langkahnya. Oke. Nah, jadi tadi di sini ada setarakan atom O yang mengalami perubahan bilox. Yang kedua, jadi di sini kalau kita mau menyetarakan atom yang mengalami perubahan bilox, maka yang pertama terlebih dahulu adalah kita harus hitung dulu biloxnya. Jadi sebelum menyetarakan atom O, atom yang mengalami perubahan bilox, maka kita harus cari tahu dulu atom atau unsur mana yang mengalami perubahan bilox. Nah, bagaimana tahunya kalau dia mengalami perubahan bilox? Maka kita harus cari dulu bilangan oksidasinya. Yang kedua adalah setarakan elektronnya. Jadi antara langkah 1, 2, 3, dan 4, kalau kita simak dalam video, dia berkelanjutan. Jadi hasil dari langkah 1 dipindahkan di langkah kedua. Nah, menyetarakan elektron atau perubahan biloxnya itu harus sama. Jadi kalau dia beda, dikali silang. Nah, itu. Kalau misalnya 1 turun 1, yang 1 naik 2, dikali silang. Ya, yang turun 1 itu dikali 2, reaksi yang naik 2 itu dikali 1. Jadi dikali silang. Nah, gitu. Di situ setarakan muatan. Nah, kalau di langkah ketiga ini, kalian harus pahami dia suasana asam kah atau dia suasana basah. Jadi kalau suasana asam ditambah H+, kalau suasana basah ditambah OH-. Jadi kalau dia suasana asam H+, maka yang ditambah adalah yang kecil muatannya. Ya, jadi yang mana yang kecil muatannya itu ditambah H+. Sementara kalau dalam suasana basah, mana yang besar muatannya itu yang ditambah OH-. Nah, itu. Oke. Lanjut, setelah itu setarakan H dan O dengan menambahkan H2O. Nah, H2O ini tinggal hitung O di kiri berapa, O di kanan berapa. Oke. Di mana yang kurang, di situ ditambah H2O. Oke, Bapak tentukan saja untuk kelompok 1 itu Elvareta, Meli, Rahel dengan Stefani. Kelompok 2 ada Indar, Salsa, Indi dengan Aisyah. Kelompok 3 ada Novlin, Nurfadila dengan Nabila. Oke, nah ini. Jadi duduk berkelompok saja. Nah, ini kan supaya mudah. Yang baris depan keluarkan kursinya, habis itu gabungkan mejanya. Ya, oke. Sudah dapat belum? Oke. ZN berapa biloxnya? MN sini berapa biloxnya? O di sini berapa biloxnya? Dan ZN di sini berapa? Selanjutnya sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke. Kira-kira siapa yang mau presentasikan hasilnya? Kelompok berapa? Saya minta kesediaannya.
tunjuk orang. Nah, jadi pastikan siapa yang tampil itu siapa yang mau. Ya, ke tangan. Kelompok berapa? Kelompok 1? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Supaya mudah, Bapak foto saja hasil pekerjaan kalian. Nanti Bapak tampilkan melalui proyektornya sini. Oke, hasilnya mana? Oke, jadi ini hasil dari kelompok 1. Oke, silakan Mary maju. Dijelaskan ke teman-temannya kenapa ini biloxnya di sini, dari mana ini 0 plus 4 plus 2. Jadi cara pertama kan menentukan bilangan oksidasi setiap unsur yang terdapat pada reaksi, yaitu Zn ditambah 2MnO2 ditambah 2H+. Langkah kelima, setarakan jumlah H dan O dengan menambahkan H2O di tempat yang kekurangan. Zn ditambah 2MnO2 ditambah 2H+ menghasilkan Zn2+ ditambah Mn2O3 ditambah H2O. Jadi di sini sudah setara jumlah H dengan jumlah O-nya. Di sebelah kiri jumlah O terdapat 4 dan di sebelah kanan jumlah O-nya ada 4 juga. Hari ini sangat menarik dengan menggunakan video pembelajaran. Di samping itu kami belajarnya secara berkelompok sehingga bisa bekerja sama dalam menyelesaikan LKPD-nya. Dengan bahan ajar Android juga kami lebih mudah memahami materi penyetaraan reaksi redoks melalui metode bilangan oksidasi. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bersedia membaca kesimpulannya? Ya, oke, dari kelompok 3, Maflin. Oke, silakan Maflin. Reaksi redoks merupakan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi yang berlangsung bersamaan. Penyetaraan reaksi redoks meliputi setara dalam hal jumlah unsur yang terlibat dalam reaksi dan setara dalam hal muatan. Oke, nah, jadi reaksi redoks ini adalah reaksi yang reaksi reduksi dan reaksi oksidasi yang berlangsung secara bersamaan, ya, berlangsung secara bersamaan. Nah, penyetaraan reaksi redoks itu harus setara dalam hal jumlah unsur-unsurnya di ruas kiri dan ruas kanan harus sama, dan setara muatannya, muatan di kiri dan muatan di kanan juga sama. Terus lanjut, tadi penyetaraan reaksi redoks itu ada langkah-langkahnya. Siapa yang bisa membacakan kesimpulan dari langkah-langkahnya? Oke, ya, Aisyah, silakan. Reaksi redoks dapat disetarakan dengan metode bilangan oksidasi dengan langkah-langkah. Yang pertama, menyetarakan atom yang mengalami perubahan Gilox, yang kedua setarakan perubahan Gilox, yang ketiga setarakan muatan, dan yang keempat setarakan atom H dan O. Oke, jadi penyetaraan reaksi redoks itu ada 4, ya, ada 4. Yang pertama adalah setarakan atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Tapi sebelum setarakan harus ada langkah pendahuluannya, yaitu menentukan bilangan oksidasi unsur-unsur. Jadi kita cari dulu bilangan oksidasi unsur-unsurnya, baru yang kedua kita setarakan atom yang berubah Giloxnya. Lanjut, yang kedua adalah menyetarakan perubahan elektronnya atau perubahan Giloxnya. Jadi turun berapa, naik berapa. Kalau dia tidak sama, disamakan. Caranya dikali silang. Oke, nah itu. Yang ketiga, menyetarakan muatan. Menyetarakan muatan ini tergantung reaksinya. Suasana asam atau tidak suasana basah. Kalau suasana asam tambah apa? H+. Kalau suasana basah tambah OH-. Nah itu. Oke. Dan yang keempat adalah setarakan atom H dan O. Caranya? Ya, menambahkan H2O. Nah itu. Oke. Jadi itu adalah pembelajaran kita hari ini. Nah, karena waktunya sudah tinggal sedikit, ya, Bapak kasih tugas, ya. Jadi tugasnya ini nanti diselesaikan di rumah, di kumpul pertemuan minggu depan. Jadi nanti Bapak bagi nanti Bapak periksa tugasnya itu nanti di pertemuan minggu depan. Oke, soalnya ini. Oke, dicatat di bukunya masing-masing.
tulis dicatat di buku PDF. Keterangan Belox itu ada dua, metode Belox dan metode setengah reaksi. Hari ini kita belajar Beloxnya, minggu depannya kita belajar metode setengah reaksi. Oke, bagaimana itu Belox penyetaraan redox dengan metode setengah reaksi? Apakah lebih mudah dari ini ataukah lebih susah dari ini? Nah, nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, bisa dipahami tuh? Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Sebelum berakhir, silakan ketua kelasnya April pimpin teman-temannya kembali berdoa sebelum itu. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai sini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.